Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'matil jamaah wal imamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh wa taswaddu wujuhun wa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina abyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa wallahu yuridu dzulman lil 'alamin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Para ikhwan kaum muslimin majelis taklim yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita bisa melaksanakan amanat imam, amanat ulil amri, agar kita ini konsolidasi taklim. Nah, taklim ini agar supaya keimanan kita ini bisa terjaga. Dengan keimanan ini bisa dipupuk dengan materi-materi itu, memupuk. Dengan taklim ini harapannya agar keimanan kita meningkat. Dengan peningkatan iman dan takwa itu diharapkan para ikhwan bisa mendapatkan ridho dan ampunan Allah SWT. Para ikhwan sekalian, mudah-mudahan kegiatan taklim kini yang kita laksanakan mendapat ridho dan ampunan Allah SWT. Pada kesempatan malam hari ini marilah kita lanjutkan kaji kita surat Ali Imran. Kemarin waktu di rumahnya Pak namanya Pak Mujiono, saya jelaskan surat Ali Imran 105. Nah sekarang lanjutannya 106. Gimana yang lanjutin kan? Perasaan belum sampai sebulan sudah suruh kesini lagi. Ya nggak apa-apa Pak. Kalau anak-anak sekolah itu materi sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu yang kemarin, apakah masih ingat bacaannya, maksudnya, jangan-jangan lupa. Manusia itu disebut oleh Allah al-insanu, dari kata nasya. Nasya itu lupa.
Sekarang hafal tuh, besok lupa. Hafalin dan semangat. Al insanu makhlukul khata' wan nisyan. Manusia itu ya, makhluk yang suka salah dan lupa. Maka Allah turunkan Al-Quran supaya tidak termasuk orang-orang yang lupa. Yang kalau kita lupa, yang melupakan siapa? Yang menjadikan kita lupa siapa? Setan. Setan nggak suka kalau kita ingat Allah. Kalau ingat Al-Quran begini susah. Tadi kan musik kan. Setan itu menggoda kita terus. Para ikhwan kalian, materi kemarin ini jangan kita lupakan. Pada ayat yang 105 yang saya jelasin kemarin, orang-orang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang keras. Haram hukumnya. Kalau dilarang ya haram. Kalau dibolehkan berarti halal. Halal haram. Itu istilah usul fikih. Yang pertama nyusun kitab usul fikih Imam Syafi'i, kitabnya Ar-Risalah. Orang beriman itu haram, dilarang keras. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Ngikuti perbuatan ahli kitab, di mana ahli kitab itu senangnya bercerai-berai, bergolong-golong. Kalau sekarang ini partai-partai. Orang Islam senang berpartai-partai. Udah satu dengan yang lainnya saling iya menghina, menghasut, mencela. Aduh ya Allah. Yang paling bagus golongannya sendiri. Kalau udah mencelai golongan orang lain, yang paling bagus, yang merasa bagus adalah golongannya sendiri. Ayat ini melarang, gak usah seperti orang ahli kitab. Mereka itu memang senang buat partai, buat organisasi, buat golongan-golongan. Begitu mereka itu senang. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Janganlah kamu menjadi seperti tiru-tiru. Seperti kan tiru-tiru. Orangnya bercerai-berai. Wahtalafu, dan mereka berselisih, berbeda-beda. Mimba dima ja'ahumul bayinat, setelah turun ayat Al-Quran yang jelas. Wa ulaika lahum adzabun adzim, maka bagi mereka adab yang besar. Ayat ini ancaman, saking haramnya diancam oleh Allah. Wa lahum adzabun, yang bercerai-berai, firqah-firqah, ikhtilaf itu. Kalau berbeda boleh, karena memang ada berbeda boleh, ada yang berbeda tidak boleh. Kalau bercerai-berai tidak boleh. Kalau berbeda-beda ada dua. Ada berbeda-beda yang memang sunatullah, ada yang berbeda-beda yang memang dibuat oleh manusia. Itu berbeda-beda nih. Warna kulitnya beda, kesukaannya beda, mukanya beda-beda. Memang sudah sunatullah seperti itu. Nah, kalau sama itu keren. Itu sunatullah begitu. Itu bukan dilarang, itu memang sudah dibuat oleh Allah. Memang ciptaan Allah itu memang berbeda-beda. Nah, itu memang perbedaan, beda-beda yang memang dari Allah. Yang tidak boleh berbeda-beda itu dalam bidang akidah. Umpamanya berbeda pun tidak boleh saling mendolimi. Misalnya beda agama, ya sudah, lakum dinukum. Apakah orang Islam bisa bertetangga dengan orang kafir? Bisa. Bahkan orang Islam itu oleh Rasulullah punya tetangga, 3 tetangga. Hak tetangga itu ada 3.
hak sebagai tetangga. Satu, bukan Islam, bukan saudara, bukan sesama akidah, sama orang kafir, bertetangga. Hak tetangga itu apa? Kalau ada bahaya kita menolong tetangga. Kalau nggak nolong itu bukan tetangga. Sekalipun orang kafir kita bantu. Dua hak. Yang kedua, tetangga sedulur. Pak ini sama Pak itu sedulur saya. Dua hak itu. Kalau sama orang kafir satu hak. Udah sedulur, Muslim. tetangga lagi. Hak yang pertama sebagai tetangga, dua sedulur. Nah, jadi kalau ada bahaya ke sana sama bahaya ke sini, duluan di sini yang itu tolong. Hak yang tiga, dan tetangga, sedulur, ikhwan, udah bayar. Nah, hak, tiga hak. Nah, gitu. Artinya tadi yang pada orang kafir punya hak, begitu. Bergembiralah orang kafir yang bertetangga dengan orang Islam. Ini pada tahu nggak ya orang-orang mereka? Tahu, Oh, seperti itu. tahu, pada dasarnya tahu. Artinya orang Islam itu memberikan kesejukan, keamanan bagi lingkungan, bagi hewan aja memberikan kesejukan. Gak boleh dolim sama hewan. Memelihara ayam harus dikasih makan, disembelih itunya harus tajam. Mau disembelih juga harus disayang, nggak boleh digebukin, dolim. Ada orang mau gebukin dulu, nggak boleh. Itu sama hewan. Islam itu rahmat. Nah di sini nih berbeda-beda tadi Pak ya. Ada laki, ada perempuannya yang beda dari semuanya. Kalau sama nggak bisa. Memang Allah sudah makan aja beda-beda sekeluarga. Ada yang suka sayurnya yang kering, ada yang sayurnya yang basah, ada airnya, ada yang suka kerupuk, ada yang suka sambal. Sediain aja Pak, memang berbeda-beda. Allah ciptakan manusia itu inna sa'yakum lasyatna, keadaan kamu berbeda. Tapi ada yang dibikin al-ikhtilafu ummati rahmatun, berbeda-beda umat itu rahmat. Saya cermati berbeda di mana nih? Berbeda yang sunatullah rahmat, jadi nikmat. Tapi kalau berbeda-beda dalam hal akidah jadi tidak nikmat. Jadi di sini nih dalam bidang akidah tidak boleh. Dalam bidang syariah, fikih ada perbedaan. Misalnya yang Allahu Akbar khadwa udhunaihi, ada yang khadwa manggibaihi, berbeda. Beda, satunya sejajar dengan telinga, satu sejajar dengan itu boleh. Kenapa boleh? Karena Rasulullah juga kadang khadwa udhunaihi, kadang khadwa mangkibaihi. Mangkibun itu ini mah bukan berbeda perselisihan, bukan, itu memang Rasulullah seperti itu. Artinya berbeda, ada dalilnya. Dua-duanya Ada dalilnya. Yang satu muttafaqun alaih, yang satu Muslim. Ini ada dua hadisnya, ini juga ada dua. Jangan dibenturkan. Yang setinggi apa? Bahu merasa paling benar. Yang setinggi telinga juga paling benar. Udah kamu masjid sana sama masjid sini. Ini yang nggak boleh. Karena merasa paling benar, dan sholatnya nggak mau bareng. Nah ini yang tidak boleh, seperti itu. Para ikhwan sekalian, Allah menghendaki kita ini bersatu, berjamaah. Ayat ini menafsirkan ayat sebelumnya.
Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Prakteknya gimana? Wala takunu kalladzina tafarraqu. Wakhtalafu, bukan hanya tafarraqu tapi wakhtalafu. Persoalannya adalah sudah berjamaah. Emangnya kalau sudah berjamaah masih tafarruq, masih berikhtilaf. Justru ayat ini turun waktu itu umat Islam sudah berjamaah. Begitu. Jadi waktu itu umat Islam sudah berjamaah di Madinah. Turun ayat itu. Jadi larangan bercerai-berai itu karena umat Islam sudah bersatu. Bukan umat Islam sebelum bersatu. Kalau sekarang kita ngajak umat Islam yang bercerai-berai suruh berjamaah. Berat. Ya kan? Jadi begitu. Nah, sekarang kalau yang sudah baiat jangan bercerai-berai. Kembali seperti zaman dulu gitu. Para ikhwan sekalian, jadi orang beriman itu ya berjamaah. Jangan bercerai-berai. Ancamannya orang bercerai-berai, berfirqah-firqah, berselisih. Nah itu walahum adzabun azim. Kalimat walahum adzabun azim itu kembali ke tauhid, Pak. Iman kepada hari akhirat. Adzabun azim nanti di akhirat. Yang akan kita baca sekarang surat ayat berikutnya 106 dan 107. 106 dan 107 tadi sudah dibaca-baca. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Yauma pada hari itu. Yauma artinya yaumul kiamah. Oh, sebut yaumul kiamah berarti orang beriman harus iman kepada adanya hari kiamat. Ayat ini ngantarkan kita orang beriman itu harus iman kepada akan datangnya hari kiamat. Kalau begitu orang kafir itu percaya hidup, percaya mati, percaya ada Tuhan, rububiyah, tapi mereka tidak uluhiyah. Percaya ada mati, tapi tidak percaya akan adanya hari kiamat. Orang mati ya sudah jadi tanah. Mereka percaya, Pak. Orang yang hidup terus mati, percaya. Yang menciptakan langit bumi Allah percaya. Rububiyahnya percaya. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya sama orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya akan jawab Allah. Karena gak ada yang bisa menciptakan langit dan bumi. Menciptakan langit dan bumi. Menciptakan bulu rambut satu biji nggak bisa. Nggak bisa bikin rambut. Ya sudah, ngitung rambutnya sendiri bisa nggak? Nggak bisa. Ya sudah, masang rambut yang copot bisa nggak? Bodoh amat manusia. Manusia bisa apa sih? Masangin rambut yang copot masuk lagi. Jangan sampai putus dan tumbuh, bisa nggak? Pusing. Ya sudah, ngapal aja ayatnya. Setiap malam Kamis store di sini. Jangan sekaligus, Pak. Orang udah tua-tua begini ya satu ayat. Kasihan Pak Rais itu. Satu ayat. Pak Rais itu ngapalnya tuh ketika jualan justru. Gak ada yang beli dia ngapal ayat. Gak ada yang beli ngapal. Jadi beliau itu kalau di rumah malah nggak bisa ngapal, tapi di kiosnya malah bisa. Melihat ikan sambil ngapal beliau. Semakin nggak ada yang beli, dia semakin banyak hafalannya. Rezekinya ditanggung oleh Allah. Karena orang kalau sudah ngapal Quran, Pak, kekurangan waktu, Pak. Kekurangan waktu. Coba, nggak ada yang beli, hati tetap nikmat. Kenapa? Karena baca ayat Al-Quran. Jadi hiburannya bukan musik kata Bapak tadi, hiburannya ngapal Al-Quran. Semakin ngapal, semakin nikmat. Gitu ya. Pak Rais ada, Pak Rais? Ada ya? Ada nih. Jadi gak usah kecil hati, Pak. Malam ini belum hafal Pak ayat Bismillahirrahmanirrahim ya besok masih bisa. Nah, besok dendam ini, besok saya kan jamak takhir. Jadi ikhwan-ikhwan ngapal itu jadi motivasi ya kan, Pak ya. Itu. Cuman ya jangan sekaligus, kasihan. Jadi baca Quran itu ada dua. Binador baca, jangan dilarang orang baca Quran. Yang paling bagus baca Quran itu binador.
supaya kalau salah itu bisa perbaiki. Yang kedua bil ghaib, nggak usah pakai ini hafal. Kalau orang hafal gitu, ya kan. Nah ada dua orang hafal itu, ada yang cepet hafal cepet hilang. Ada yang nggak hafal, begitu hafal nggak hilang. Ini dari mana Pak? Ya, tergantung kemampuan. Tapi nggak hilang-hilang. Iya. Lanjut ke sini tadi ya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita orang-orang beriman nanti akan ada hari kiamat. Yaumun itu hari. Hari kiamat. Sudah nggak ada hari Sabtu, nggak ada hari Minggu, hari Senin, adanya hari kiamat. Yang mulai Senin nggak ada, yang mulai Jumat nggak ada. Jadi adanya yaumul kiamah. Nah, ayat ini menggambarkan keadaan manusia terbagi dua, Pak. Satu, yauma tabyaddu wujuh. Yang kedua, wa taswaddu wujuh. Keadaan manusia pada hari kiamat itu mukanya satu, tabyaddu wujuhun. Tabyaddu abyadun. Abyadun putih, tabyaddu memutih. Jadi orang beriman nanti yang waktu di dunia mukanya hitam, nanti begitu di akhirat mukanya memutih, tabyaddu memutih. Maksudnya memutih itu bersinar. Sekalipun mukanya hitam tapi kan dia senyum jadi putih gitu. Dan memutih itu kiasan. Kiasan, berseri, bersinar, tersenyum. Tabyaddu itu diterjemahkan di sini berseri-seri. Ada disebut ini gigi seri. Gigi memang tampil pamer di depan. Gigi yang paling pamer di depan, ya kan? Gigi seri, gitu. Karena senyum, ya kan? Pada hari kiamat nanti orang beriman itu mukanya berseri-seri. Berseri-seri itu menandakan orang beriman itu gembira, senang. Jadi orang beriman begitu mau meninggal senang, senyum. Husnul khotimah diantaranya tandanya begitu datang malaikat Israel dia senyum. Senyum. Berkeringat tuh senyum. Ada hadisnya itu. Senyum. Seri-seri. Yauma tabyaddu wujuhu. Yang pertama, muka pada hari itu memutih. Seri-seri. Wa taswaddu wujuh. Yang kedua, ada muka bukan memutih. Aswadun jadi taswaddu, menghitam. Jadi sekalipun putih jadi hitam, menghitam. Begitu. Jadi iswadda yaswaddu, taswaddu wujuh. Wujuh itu wajhun jamaknya wujuh, jamak al jam'u lil muannas. Maka taswaddu itu muannas, tabyadu muannas, gitu ya. Jadi pada waktu itu ada dua wajah, satu wajah yang berseri-seri, yang kedua wajah yang buram, hitam, menghitam. Mukanya menjadi hitam, menghitam, buram. Kita bertanya-tanya. Nah, ini ada dua muka, ada dua wajah pada hari kiamat itu. Berarti manusia nanti di hari kiamat terbelah dua golongan manusia. Golongan manusia wajahnya putih, golongan manusia wajahnya hitam. Nah, tadi saya baca di sini orang-orang yang wajahnya putih itu wajahnya orang-orang beriman dan bertakwa. Adapun wajahnya orang yang menghitam itu wajahnya orang kafir, wajahnya orang munafik, orang fasik, menghitam. Gitu. Dilanjutkan oleh ayat ini. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum, maka adapun orang-orang yang menghitam wujuhum, wajah mereka. Nah, ini yang diterangkan bukan wajah putih dulu, tapi wajah hitam dulu. Wajah putihnya di ayat berikut. Jadi Allah ingin ngasih tahu kepada kita wajah hitam dulu di ayat 106.
Adapun wajah yang menghitam adalah akafartum ba'da imanikum, apakah kamu ingkar, kafir ba'da imanikum, setelah kamu beriman. Jadi artinya pada hari kiamat orang yang wajahnya menghitam itu wajahnya itu wajah orang yang tadinya iman kembali kepada kafir, menghitam. Tadinya putih menghitam, tadinya iman kafir, gitu maksudnya. Maka Allah bertanya, apakah kamu menjadi kafir? Nanti kalau kamu jadi kafir, nanti di hari kiamat wajahmu menjadi menghitam. Kamu wajahnya sudah berseri-seri, sudah bagus, nanti wajah kamu akan berubah gitu. Kalau wajah hitam berarti wajahnya jadi jelek begitu. Kalau kita ketemu orang kamu wajahmu jelek hitam, itu radikal, Pak. Ajaran radikal katanya. Jadi orang kafir itu nanti di hari kiamat itu wajahnya menghitam. Jadi semua manusia itu asalnya beriman semuanya. Begitu manusia lahir ke dunia itu asalnya sudah sanggup mau melaksanakan perintah Allah. Surat Al-Anfal itu. Surat Al-Araf ayat 172 apa ya? Apa 27? 72. Sekalipun orang kafir semua lahir bersih. Bersih. Fitrah itu maksudnya, fitrah yang dimaksud adalah manusia mau menyembah Allah. Fitrahnya Islam. Ma min maulidin illa yuladu alal fitrah. Kemudian manusia itu tidak menjaga fitrahnya. Diawali dari orang tuanya tadi, mendidiknya, mengasuhnya, tidak mau diasuh dengan Al-Quran, diasuh dengan pola-pola selain Al-Quran, pola selain petunjuk. Jadi anak-anaknya jadi kafir. Nah, maka begitu meninggal hari kiamat wajahnya menghitam. Para ikhwan sekalian, ini kata akafartum ba'da imanikum. Jadi sebelumnya itu iman kepada kafir. Nah, di Madinah ayat ini nih, waktu itu sudah beriman kok balik lagi jadi kafir. Nah, diingat ya, kamu nanti wajahnya jadi hitam gitu. Kasih tahu oleh Allah, faduku, maka rasakanlah. Zuku, duku mah itu luarnya manis, dalamnya pahit. Duku. Faduku. Saya ada kitab namanya Dzauqus Shalah. Dzauq itu rasa, nikmatnya sholat. Kalau ini Dzauqus Shalah, ada kitab namanya Dzauqus Shalah. Dzauq itu kedalaman, menikmati sampai dalam-dalamnya. Nah, kalau dzukul azab itu kamu rasakanlah azab. Nah, rasain loh. Bima kuntum takfurun, disebabkan kamu dulu waktu di dunia jadi Allah Ta'ala itu sayang sama manusia. Mau terjadi dikasih tahu sekarang. Ya, beriman. Saya kasih tahu nih, kamu sudah beriman jangan bari kafir. Nanti pada hari kiamat itu begini. Allah itu sayang. Allah itu sayang sama manusia. Sayang banyak, sayang sama orang beriman. Buktinya apa? Diturunkan ayat. Tapi manusia pada enggak sadar kalau disayang oleh Allah. Masya Allah. Sampai diturunkan ayat, diturunkan peringatan. Bukan sekedar itu, Allah itu sediakan, cukupkan kebutuhan manusia. Pengen apa? Disediakan. Pengen apa? Disediakan. Pengen apa? Disediakan. Allah itu kurang apa sama manusia? Kurang apa? Manusia yang kurang ajar. Begitu. Waktunya kurang, duitnya kurang, anunya kurang. Allah sudah melebihkan manusia dibanding hewan, ya kan? Semua muah untuk manusia. Apa yang enggak untuk manusia coba? Semua buat manusia.
Iya. Tanah diinjak oleh manusia. Angin dipakai oleh manusia sampai dibikin kipas. Sampai dibikin balon. Sampai dibikin ban coba. Angin coba kalau nggak ada angin. Waduh, naik motor nggak nyampe. Nggak ada angin. Api buat manusia, Masya Allah. Itu api itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada api, nggak bisa masak. Ada listrik. Wah, kenikmatan Allah itu tak terhingga. Melek nikmat. Ngantuk juga nikmat. Mentang-mentang nikmat. Tadi ngantuk. Kata Ustaz Nur Hamid kan nikmat. Tempatkanlah ngantuk di kamar. Nih, ngantuk itu nikmat dari Allah, Pak. Bapak nggak bisa bikin ngantuk kan? Ngantuk itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah nikmat Allah itu. Ngantuk itu biar manusia istirahat. Begitu. Coba dikasih capek biar istirahat. Coba kalau nggak capek-capek, Bapak belur badannya. Kenapa kakiku pegel? Itu nikmat, Pak. Pegel itu nikmat, Pak. Saya punya ustadz bisa meninggal di Serang. Assalamualaikum Ustadz. Gimana Ustadz? Lagi sehat, alhamdulillah. Lagi sakit, alhamdulillah. Saya lebih nikmat sakit daripada sehat. Hah? Bingung. Lebih nikmat sakit. Gimana kok bisa lebih nikmat sakit? Saya sakit jadi banyak hafal Quran, banyak istighfar katanya. Oh itu maksudnya. Sakit itu banyak yang datang ke sini bawa rezeki. Cucu saya pada datang gitu. Tapi kalau saya sehat gak ada yang datang. Iya kan Pak? Sakit katanya. Jadi sakit itu nikmat, jadi banyak istighfar. Kalau sehat terus saya sedikit ingat Allah saya. Sedikit. Ketika saya sakit itu. Jadi apa yang Allah berikan pada saya ketika saya sehat saya syukuri, ketika saya sakit saya nikmati. Begitu. Jadi kalau sakit ya nggak usah dersulah kepada Allah, nggak usah marah-marah. Allah, kapan sehat? Itu Allah lagi menguji manusia. Allah tuh sayang sama hambanya melalui sakit. Hujan itu nikmat. Terang itu juga nikmat. Semua itu ujian. Ya kan? Ujian saja. Jadi manusia itu dikasih oleh Allah ujian untuk bisa mempertahankan keimanannya. Nah, ini sebenarnya ayat-ayat keimanan. Nah, ayat-ayat keimanan. Masya Allah. Nanti di akhirat itu ada azab. Hei orang-orang, nanti di akhirat ada azab. Jangan main-main, azab di akhirat itu tidak sama azab di dunia. Azab di akhirat itu nanti diadab terus. Bukan manusia lain yang adab, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Baca ayat itu supaya tergugah hatinya. Bima kuntum takfurun, adab itu bagi siapa? Bagi orang yang kufur. Kafaro itu menutup mata, menutup kuping, menutup hati. Dikasih petunjuk, dikasih ayat nggak mau dengar. Suruh baca, matanya nggak mau, malah merem. Dikasih pemahaman, hatinya betul nggak mau. Saya percaya pada diri saya, nggak mau percaya sama kamu. Repot kalau begini nih. Ditunjukin, hatinya ditutup. Diperdengarkan di kuping, disumbat kupingnya. Di matanya. Jadi ini orang kafir ini seperti digambarkan oleh Allah di dalam awal-awal surat Al-Baqarah. Fatamalla ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim isawatu wa lahum adzabun. Jadi para ikhwan sekalian, ini ngasih tahu bahwa nanti di akhirat ada begitu. Masa sih gak percaya? Kepercayaan manusia biasanya biasanya mencicipi dulu pakai panca indera. Pengen jalan-jalan dulu sebab melihat orang neraka. Ya hanya Nabi Muhammad saja yang dikasih tahu, dirahasiakan itu.
Ada banyak yang dirahasiakan oleh Allah. Datangnya hari kiamat dirahasiakan. Kalau nggak dirahasiakan udah pada kayak apa? Mati jadwalnya dirahasiakan, ya kan? Lailatul Qadar dirahasiakan. Banyak yang dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan oleh Allah? Supaya manusia itu siap tiap saat. Yang kedua, فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Tadi kan bertanya. Jadi kalau wajah yang memutih itu wajah yang bagaimana? Adapun orang-orang yang memutih wajah-wajah mereka adalah fafi rahmatillah. Mereka memutih karena berada di dalam rahmat Allah. Jadi wajahnya memutih itu kiasan mereka bergembira karena dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, rahmat dan dalam ayat ini yang dimaksud surga. Jadi surga itu artinya juga rahmat. Karena kasih sayang Allah itu berupa surga. Rahmat yang hakiki adalah rahmat di akhirat, yaitu surga. Berapa lama di sana? Hum fiha khalidun. Di dalam surga sana nggak pakai jam, nggak pakai bulan, nggak pakai tahun. Tapi di sana ada bulan, ada tahun, Pak, ada. Satu harinya di akhirat itu 50.000 tahun di dunia. Di dalam surat Al-Ma'arij itu khomsina alam, khomsina 50.000. Surat Al-Ma'arij, saya lupa awal-awal surat Al-Ma'arij itu ada. Jadi pada waktu itu, pada hari, dalam satu hari dilaporkan kepada Allah perbuatan manusia itu qadra yauman qadra khomsina alaf. Jadi 50.000 tahun di dunia itu sama dengan satu hari di akhirat. 50.000. Orang umurnya paling 60 tahun, nggak sampai 1000. Berapa menit hidup di dunia? Jadi akhirat itu tuh beda dengan dunia. Jadi kalau kita senang di dunia itu hanya sebentar. Kalau kita sengsara di dunia juga cuman sebentar. Kalau sakit di dunia itu sebentar. Yang paling lama sakitnya siapa? Nabi Yakub. Sampai kurus badannya bertahun-tahun. Sampai habis badannya. Nabi Yakub. Nabi Yakub. Hah? Nabi Ayub. Nabi Ayub kan Nabi Yakub. Sampai istrinya itu mau jual rambutnya untuk ngasih makan, jual ke pasar. Kalau gitu boleh dong jualin rambut. Itu umat dulu, gak sama dengan umat sekarang gitu. Para ikhwan sekalian, ini perbandingan akhirat dengan. Jadi orang-orang beriman, hai orang beriman, kamu nanti ibiyadoj wujuh, mukanya berseri-seri. Itu artinya bergembira. Bergembiranya itu enggak sama dengan bergembira di dunia. Sebentar. Kalau biasanya bergembiranya tuh tanpa batas, senang terus. Begitu. Jadi mereka itu bergembira karena dari dalam rahmat Allah mau dimasukkan ke dalam surga. Fiha khalidun, di dalam di surga itu gembiranya terus menerus, unlimited. Nah, tanpa batas. Begitu. Apa enggak kepingin? Nah, kalau kepingin ya ayat sebelumnya diamalkan. Hendaklah hidup berjamaah, jangan berserai-berai. Ayat sebelumnya wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh kepada ayat Allah ini. Bihablillah, berpegang teguh. Jami'an dengan berjamaah, wala tafarruqu.
Kemudian di dalam ayat ini disebutkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kamu ini diperintah sebagai orang beriman, ditugasi oleh Allah supaya kamu mengajak orang lain kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan Islam ini mengajak mereka, ajak wa yanhauna 'anil munkar, cegah hal-hal yang mungkar. Itu sederhana. Perintah Allah itu sederhana tuh, amar ma'ruf nahi mungkar, itu tak. Tapi isinya banyak. Begitu ya. Para ikhwan sekalian, di dalam ayat ini Allah menghabarkan ada dua golongan pada hari kiamat. Golongan orang kafir, golongan orang beriman. Gambaran orang beriman adalah seperti ayat berikut sebelumnya. Kemudian ini semuanya dijelaskan oleh Allah sebagaimana dijelaskan di dalam ayat berikutnya. Tilka ayatullah. Itulah ayat-ayat Allah. Itulah wahyu-wahyu Allah. Natslu, kami bacakan, kami jelaskan. Ayat-ayat itu alaika kepadamu bil haqqi. Ayat-ayat ini kami sampaikan kepadamu, ayat ini benar, bukan bohong. Al-Quran itu ayatnya tidak ada yang bohong, benar. Tapi orang kafir nggak percaya. Tidak sekedar nggak percaya, tapi tidak iman. Beda apa sama percaya sama iman? Beda. Saya percaya sama kamu, tapi saya tidak yakin, tidak iman. Nah gitu. Jadi orang beriman itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Taklim ini tujuannya adalah najlu dibacakan, dijelaskan. Untuk apa? Supaya kita ini diingatkan terus, begitu. Begitu. Sifat ayat yang Allah turunkan ini bil haq. Tidak ada yang salah. Ayat Allah itu tidak ada yang salah. Satu huruf ada yang salah. Kemarin viral surat apa itu baru-baru ini surat Al-Kahfi ayat berapa kemarin itu? Ada yang tahu ya? Booming kemarin itu ayat berapa itu? Viral maksudnya? Ya di grup kan 2 minggu yang lalu, enggak seminggu yang lalu lah. Oh para ikhwan, awas kalau beli Al-Qurannya ada yang salah. Al-Kahfi ayat berapa itu? Nah, kalau yang sering baca bang udah. Saya mengingat-ingat bahwasanya ayat Al-Quran itu tidak bisa rubah-rubah. Sekali ada yang rubah, Allah tidak ridho. Allah tidak ridho. Nah, dia beli Al-Quran ada yang salah. Nah, di ayat masih deket-deket ayatnya nih. Nah, jahilun ya. Ayat kemarin itu ada yang disebut ini. Ayat berapa? Lupa kemarin itu ya. Setan bikin lupa ini. Nah, Berubahnya kayak beda. Jadi Al-Quran ini nggak bisa di otak-atik oleh manusia. Pasti Ketahuan. Tiap hari orang baca Quran sedunia ini banyak yang hafal Quran, apalagi sekarang. Bimbel. Iya. Beda. Begitu nyetak salah langsung orang tahu, langsung di-share di grup. Iya. Jadi dijaga. Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu benar. Kan ini di dalam ayat 9, alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, ayat Al-Quran itu tidak ada yang bengkok dan tidak menyesatkan manusia. Saya heran, orang mau diajak mengamalkan Al-Quran merasa disesatkan. Ini orang mikirnya kebalik. Diajak melaksanakan Islam yang sebenar-benarnya, nggak mau. Udah jadi orang Islam biasa saja, nggak usah pakai sebenar-benarnya gitu, nggak usah terlalu amat. Loh, harus benar hakotukoti. Udkhulu fisil
Ikafa. Udah, jangan terlalu inilah. Kalau mengamalkan Islam udah nggak usah terlalu kuat-kuat amat. Jadi Al-Quran nyuruh kita supaya kuat. Haqqat quwwati i'tasim billah. Nah, ini malah pada nggak mau. Lanjut ke sini, kembali ke ayat, kembali ke laptop. Jangan laptop, ke Al-Quran ya. Kembali ke Quran. Tilka ayatullah nasluha alaika bila aku bacakan. Kami bacakan ayatnya. Baca, dihafal setiap malam Kamis. Nah, wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Jadi kepada Allah itu berprasangka baik, karena Allah itu tidak ingin menganiaya alam semesta ini, enggak menganiaya manusia. Allah enggak menganiaya hewan, Allah enggak menganiaya pohon. Allah ini menciptakan semuanya ini dengan baik dan benar teratur. Manusia diciptakan sebaik-baiknya makhluk. Ahsanu taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makhluk yang paling ganteng. Kalau perempuan makhluk yang paling cantik. Tapi kok iya diganti mukanya jadi di pinggir jalan itu jadi ondel-ondel. Gak bersyukur. Begitu. Udah paling ganteng, paling cantik, bedakan lagi, ya kan? Gak ada lah kambing bedakan. Ya gak ada. Seganteng-gantengnya monyet tetap jelek. Dan monyet itu oleh Allah qiratan khosiin, makhluk yang paling hina. Kok manusia malah pengen jadi monyet. Begitu. Para ikhwan sekalian, Allah tidak zalim. Dibuat seteratur mungkin, ditata sedemikian rupa, tata ruang, tata orang, tata kala, tata tertata semuanya sampai ada tata tertibnya, yaitu Al-Quran. Tertata semuanya, tapi kok orang nggak mau ditata. Ini Al-Quran kan nata manusia, kok manusia nggak mau ditata oleh Allah, begitu. Ini wa mallahu yuridu dzulman lil alamin, bukan lil Depok saja, alamin semua. Alam itu dunia, alam itu dunia. Ada dunia orang tua, ada dunia anak-anak, ada dunia sepak bola, ada dunia dunia itu artinya sesuai dengan keadaannya. Dunia hewan berbeda dengan dunia hewan, beda dengan dunia pohon-pohon, beda-beda. Iya, dunia yang dimaksud itu adalah alam, gitu. Alam itu hukum Allah, bukan hukum alam. Orang mati, kata orang kafir, itu sudah hukum. Karena dia nggak percaya, nggak ilahiyah. Dia rububiyah ya, tapi tidak ilahiyah. Itu orang mati itu hukum alam, katanya. Kiamat itu ya hukum alam. Malah nantang, memang kapan terjadi kiamat? Ada Al-Quran ini. Udah sejak dulu orang nantang. Kalau memang kiamat itu datang kapan coba? Innallaha indahu ilmus sa'ah, dijawab. Yang tahu itu kapan waktunya ya hanya Allah. Kalau dikasih tahu ya kamu carut marut, hancur berantakan. Para ikhwan sekalian, manusia tidak bisa apa-apa. Lemah manusia itu. Kecedit sedikit, aduh, hilang kakinya. Mata kelilipan sedikit aja, aduh. Tadi pagi saya masuk angin dikit, aduh sekarang dikerok langsung. Kena angin dikit aja ya Allah. Enggak banyak-banyak anginnya. Mengeluh. Manusia itu doif, ya kan? Manusia jadi kuat apabila mengikuti tata aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ilallahi turja'ul
milik Allah apa yang ada di langit, matahari, bulan, bintang. Kemarin saya ikut tadrib lagi, tadrib hisab dan ru'yat. Hisab itu ilmu ngitung tingginya bulan. Oh, lu ngomong apa? Jadi ini setiap wilayah itu saya tanya, ini wilayah Jabodetabek kapan mau tadrib ru'yat sama hisab? Belum. Semarang udah. Nah kemarin Sabtu minggu kemarin Jawa Barat, tinggal Jabodetabek ini. Jadi tata surya ditata. Itu banyak makhluk-makhluk di langit itu, gede-gede pak, besar-besar. Kok nggak tabrakan? Dibikin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipegangin, siapa yang megangin? Sebelum bikin itu semuanya benda-benda ada langit. Langit nggak ambruk, dijagain pakai apa? Ih, kamu mah mikir aja nggak sanggup, apalagi bikin. Nggak sanggup. Ya Allah, walillahi ma fis samawati. Apa yang samawati itu jamak muannas salim. Langit itu berlapis-lapis. Sab'a samawati, di dalam ayat lain langit itu berlapis sampai sab'a. Sab'a itu 7 lapis langit. Bapak sudah pernah ke langit berapa? Saya pernah ke langit ini aja. Langit. Ngelihatnya saja nggak sanggup, saking dhuwurnya, saking tingginya. Waktu saya naik pesawat itu, oh iya di langit ini nih. Itu masih langit pertama Ustaz ya? Entah itu langit keberapa itu? Katanya setiap langit itu ada 500 tahun air, 500 perjalanan air. Ya itu ceritanya mungkin seperti itu. Nah itu. Jannatul Firdaus itu saya baca di tafsir, surga yang paling tinggi. Jadi saking tingginya di atas surga Jannatul Firdaus itu arsy. Jadi Jannatul Firdaus itu di bawah arsy. Kalau kamu minta surga, mintalah Firdaus. Waktu saya menjelaskan surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim Firdaus itu. Jadi saya baca di sana. Jadi surga yang paling tinggi itu surga Firdaus. Lantainya paling tinggi. Saya pernah naik lantai kantornya Imam Hamidi, lantai 20. Berapa tuh? 39. Ampun. Cereng atas itu. Itu duduk takut jatuh. Tinggi banget itu gedung Wisma Antara. Waduh. Ada yang lebih tinggi lagi. Oh, ada yang lebih tinggi lagi. BCA. Pencakar langit. 40. BCA. Kok tinggi-tinggi kenapa? Biar Karena tanahnya sudah Nggak boleh ke samping. dihuni orang. Belum apanya dengan Jannatul Firdaus. Untuk siapa Jannatul Firdaus? Orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'min, orang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khusyuk. Yang orang beriman kalau salat itu khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu melupakan hal-hal yang selain kalimat-kalimat dalam sholat. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun. Orang yang bisa menghindari hal-hal yang lagu itu lagu musik, lagu itu lagu. Karena lagu itu membuat orang lupa kepada Allah. Lagu hal-hal yang tidak manfaat. Orang begitu nggak bakal masuk surga Firdaus. Nah, suruh minta Jannatul Firdaus berarti kita sholatnya supaya khusyuk, meninggalkan yang lagu. Begitu. Dan kriterianya baca di situ sudah Al-Mu'minun. Lanjutnya, wa ma fil ardi, kalau tadi langit, sekarang bumi. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada tanah, ada air, ada api, ada. Ini so lebar tanah ini yang direbut-rebutin oleh manusia, rebutan batas, sampai bacok-bacokan, kakak adik sama tetangga tiap hari fitnah, rebutan. Kekuasaan itu kekuasaan rebutan teritorial. Nah itu tuh nasionalisme, itulah rebutan. Sekarang mau merebut. Nah
Rebutan. Yang kamu rebutin itu belum seberapanya yang Allah nanti akan kasih kepada kamu. Begitu. Para ikhwan sekalian, wa ma fil adin, apa yang ada di bumi, apa saja. Kamu punya apa di bumi? Nggak punya apa-apa. Kayak cakutek gitu doang, rumah juga barengan. Rumah barengan. Coba Pak punya rumah sendiri, istri sendiri, anak sendiri, kayak punya motor gitu. Isi bensin sendiri. Aduh. Tapi itu sudah disebut kaya, Pak. Orang kaya itu orang yang cukup, nggak perlu ditolong orang lain pada hari itu. Wa ma fil ardi, itu tadi apa yang ada di bumi ini semuanya milik siapa? Bukan milik Bapak. Milik saya, enak aja punya akte. Saya beli. Ini tanda terimanya. Ya kan? Saya jawab, walillahi ma fis samawati wa fil ardi. Kamu itu hanya dititipin saja. Ngeyel besoknya meninggal. Innalillahi, kita punya Allah, wa inna ilaihi rajiun. Kamu akan kembali kepada Allah. Gak usah milik-milikin, dipegangin sampai nggak mau kemana-mana, sampai mati dikubur di kamarnya. Mau kemana-mana pokoknya dimilik saya saja di sini. Belum mati masih sakit, pesan nanti saya dikubur di sini saja sama anaknya. Ini orang wasiat bapaknya, katanya nanti kalau meninggal di sini saja, dibuka, dikubur-kubur, dibikin. Ada juga yang bikin kuburan sendiri, ada di Jawa. Nanti kalau saya mati di sini aja, saya sudah bikin lubang sendiri. Begitu sakit ke Singapura, meninggal di Singapura, dikubur di sana, kuburannya kosong. Itu manusia itu rakus, merasa memiliki, merasa saja, padahal itu titipan Allah. Wa ilallahi turja'ul umur, semua urusan nanti kembali kepada Allah, semuanya lapor, kelihatan semuanya nanti, yang bohong, yang jujur, ya kan, sedikit banyak, yang lupa ingat lagi, nanti nggak ada yang lupa, Pak. Pada hari akhirat nanti manusia nggak ada yang lupa, ingat semuanya, begitu. Allah bilang nanti kamu ini ingat semuanya. Yauma tasyhadu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tusyhadu ala arjulihim. Semuanya ini Allah suruh ngomong, menjadi saksi. Kakinya ngomong, tangannya ngomong, ini ngomong. Kamu dulu ngomong. Jadi saksi semuanya. Enggak ada ya, enggak berguna nanti pengacara di hadapan Allah nanti pengacara itu enggak ada apa-apanya. Para ikhwan sekalian, wa ilallahi turja'ul umur, ini menandakan bahwa semuanya kita milik Allah SWT. Kita akan diadili oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya ini dengan taklim seperti ini, agar iman kita ini bersih, ya kan, iman kita menjadi kuat, kemudian keyakinan kita semakin bagus kepada Allah, semakin bagus. Mudah-mudahan pada malam kita amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pada akhirnya semoga kita husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.